Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan dengan anggota kelompok Dini Aulia, Yola Athalah Putri, Ajeng Alia Kartikasari. Yang pertama ada Muhammad Akram Azkia dengan nomor induk mahasiswa 217006048. Kemudian ada Yola Athalah Putri dengan NIM 217006049. Kemudian Dini Aulia 217006052. Dan yang terakhir ada Ajeng Alia Kartika Sari dengan nomor induk mahasiswa 217006056. Kita lanjut ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai cara unduh dan instalasi tools yang akan dijelaskan oleh Dini Aulia. Pada Dini Aulia, saya silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, berikut merupakan cara unduh dan juga instalasi dari tool RapidMiner ini. Nah, untuk yang pertama itu ada cara untuk mengunduh dari aplikasi RapidMiner, yaitu dengan cara kita mencari ke dalam pencarian yaitu rapidminer.com. Lalu setelah terbuka, maka klik menu akun yang ada di pojok kanan atas. Lalu buat akun RapidMiner dengan mengisi informasi berupa nama, instansi, email, dan juga password dari yang akan kita buat. Nah, setelah itu, lakukan registrasi, lalu pilih download dan sesuaikan dengan operating system dari laptop kita masing-masing. Nah, yang kedua ada cara instalasi tool. Untuk instalasinya, yang pertama yaitu setelah di-download, buka aplikasi RapidMiner yang sudah terinstall, lalu klik next dan setuju, simpan di salah satu file laptop yang Anda miliki. Selanjutnya, klik install dan tunggu sampai proses selesai. Lalu setelah itu, klik next dan klik finish, lalu aplikasi telah terinstall. Selanjutnya, pilih select license dan login menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah login, nantinya kita sudah bisa menggunakan RapidMiner ini. Nah, berikut merupakan gambar dari unduh dan juga instalasi dari RapidMiner. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang telah menjelaskan mengenai cara unduh dan instalasi tools. Kemudian kita masuk ke dalam pengenalan lingkungan kerja tools yang akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya, RapidMiner adalah platform analisis data dan pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas analis data, mulai dari pengolahan data hingga pembuatan model pembelajaran mesin. RapidMiner mendukung berbagai teknik pembelajaran mesin termasuk klasifikasi, regresi, klasterisasi, dan lainnya. RapidMiner menyertakan pustaka model dan algoritma yang luas untuk mendukung berbagai jenis tugas analisis data. Selain pembelajaran mesin, RapidMiner menyediakan fungsionalitas analisis lanjutan, termasuk statistik, visualisasi data, dan pemodelan prediktif. Penggunaannya pun telah digunakan di berbagai industri seperti keuangan, kesehatan, manufaktur, dan lainnya yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi data. Kemudian poin selanjutnya mengenai deskripsi persoalan kasus yang dijelaskan oleh Yola Athalah Putri. Kepada Yola saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada deskripsi persoalan kasus. Nah, akhir-akhir ini Facebook Live telah mendapatkan popularitas sebagai platform pemasaran langsung, terutama di Asia Timur dan Tenggara. Inovasi ini merevolusi penjualan langsung dengan menyediakan vendor kecil dan independen dengan tingkat akses dan interaksi konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau. Studi ini meneliti perilaku pengguna dan kemanjuran Facebook Live sebagai teknik pemasaran langsung dengan menerapkan analisis data ke kumpulan data jejaring sosial yang diambil dari Facebook. Nah, selanjutnya di sini kami mengambil kasus dengan dataset yaitu
Next. Nah, di sini kami mengambil kasus dengan dataset Facebook Live Sellers in Thailand 20210128. Dan untuk solusi dari kasus ini yaitu kami menggunakan pengelompokan dengan menggunakan metode clustering K-means. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Yola yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan kasus menggunakan tools RapidMiner yang akan dijelaskan oleh Ajeng Alia Kartika Sari. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Ajeng Alia Kartika Sari yang telah menjelaskan. Baik, selanjutnya kami akan mengimplementasikan algoritma clustering yaitu K-means menggunakan dataset Facebook Live Sellers in Thailand 2021. Secara keseluruhan, algoritma K-means tahapan-tahapannya yaitu pertama-tama menentukan sentroid secara acak, lalu sentroid tersebut akan diperbaiki sehingga anggota clusternya juga akan berubah. Hal itu akan terus dirubah-rubah sampai sentroidnya menetap dan tidak berpindah-pindah lagi. Di aplikasi RapidMiner ini kita akan mencari operator CSP untuk membaca dataset yang kita punya. Lalu di drag, lalu pilih dataset yang kita punya. Lalu next lagi. Selanjutnya di sini kita bisa mengeksklud yang memang tidak diperlukan. Di sini saya akan mengeksklud status ID, lalu status type, dan status public. Selanjutnya klik finish. Setelah klik finish, kita bisa melihat hasil read CSP kita dengan menekan run. Berikut merupakan dataset yang kita punya setelah di run. Selanjutnya, kita akan mencari operator K-means. Untuk operator K-means ini terdapat beberapa parameter di antaranya K, yaitu jumlah clustering yang akan kita lakukan. Misalnya di sini kita akan mencoba 2 clustering. Selanjutnya makrans, yaitu maksimal running clusterisasinya. Lalu untuk measure types, di sini kita akan tetapkan menjadi mixed measures karena atribut kita memiliki berbagai tipe data seperti nominal, polinomial, dan integer dan real. Maka untuk mix measure-nya akan menjadi otomatis menjadi mix Euclidean distance. Lalu untuk maksud optimization steps, kita akan tetap menjadi 100 yang akan digunakan untuk merubah-rubah posisi Android menjadi stabil. Selanjutnya kita akan sambungkan. Lalu kita running. Berikut merupakan hasil dari cluster yang kita lakukan tadi. Di sini terdapat cluster 0 yang sangat banyak, sementara cluster satunya hanya sedikit. Bisa kita lihat perbandingannya di menu statik, lalu lihat visualisasinya. Di menu visualisasi ini terdapat cluster 0 yang berjumlah hampir 7.000, sementara cluster 1 hanya kurang dari 1.000. Lalu pada bar chart yang tadi kita bisa visualisasikan misalnya menggunakan scatter. Lalu memilih untuk sumbu X-nya misalnya menggunakan comments. Lalu sumbu Y-nya kita misalnya menggunakan yang set. Lalu apply. Lalu supaya terlihat jelas yang mana clusteringnya kita bisa menggunakan color.
Nah, di sini jadi terlihat jika klaster 0 diwarnai dengan biru, sementara klaster 1 diwarnai dengan warna hijau. Di bagian menu klaster model ditunjukkan jumlah yang akurat mengenai total klaster 0, lalu klaster 1 dan total itemnya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah K, K berapa yang tepat untuk digunakan pada dataset yang kita punya. Untuk melakukan itu, kita bisa menggunakan operator dengan menggunakan operator performance di yang segmentation. Pilih yang cluster distance performance, lalu drag ke pinggir cluster. Untuk parameter yang performance, kita akan checklist untuk maximize-nya, supaya hasilnya menjadi positif. Setelah itu, kita akan sambungkan seperti berikut. Lalu run. Dan berikut merupakan performance vektornya saat K-nya 2. Itu sebagai berikut. Untuk aparajuitin central distance ini, kita akan catat di sebuah aplikasi misalnya Excel ataupun spreadsheet yang nantinya akan kita buat grafik untuk nantinya dilakukan analisis dengan metode elbow method. Elbow method ini digunakan untuk mencari K yang paling tepat untuk digunakan pada clustering kita sehingga didapatkan clusterisasi yang terbaik. Di sini kita mendapatkan average distance dari saat K-nya 2, 3, sampai 7. Setelah dijadikan sebuah grafik, berikut merupakan grafik yang dihasilkan. Dari grafik berikut bisa kita lihat jika yang paling menyiku merupakan saat K-nya 3. Sehingga kita balik lagi ke aplikasi Rapid Miner-nya, lalu mengubah untuk parameter clusteringnya K-nya menjadi 3. Lalu setelah kita run, kita akan mendapatkan hasil yang baru. Seperti berikut. Dan jika dilihat perbandingan cluster yang kita dapatkan, bisa kita lihat juga visualisasinya menjadi seperti berikut jika menggunakan bar chart. Bisa juga diubah menjadi scatter atau bubble di sini. Jadi seperti berikut. Bisa juga ditampilkan dengan visualisasi scatter plot. Lalu X-nya kita ubah misalnya menggunakan comments, lalu Y-nya kita ubah misalnya menggunakan share. Lalu kita akan beri warna dengan memilih color. Bisa terlihat di sini merupakan sebaran dari banyaknya jumlah share dan komen pada suatu postingan penjualan di Facebook Thailand pada 2021. Seperti berikut, terdapat yang warna biru untuk klaster 0, lalu hijau untuk klaster 2, dan warna oranye untuk klaster 1. Jadi ini adalah hasil klasterisasi menggunakan K-means dengan menggunakan jumlah K3, di mana nilai K3 adalah nilai K paling bagus setelah kita menggunakan teknik elbow method, yang dimana average distance-nya pada setiap cluster itu adalah sebanyak berikut. Average within central distance ini merupakan jarak antara centroid cluster yang lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.